Shalom, nama saya Agustina, saya mahasiswa teologi semester 6 dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado, dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan sebagai tugas dari mata kuliah komunikasi. Firman Tuhan yang akan saya bagikan di kesempatan ini telah saya siapkan dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Jadi ada seorang pemuda di lulusan S1, namanya adalah Tom. Nah, Tom ini sedang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena dari universitasnya sendiri itu tidak menyalurkan pada lulusannya dalam mencari pekerjaan. Tetapi ada beberapa teman Tom sudah mendapatkan pekerjaan, sementara Tom masih sedang berusaha untuk mencari tempat pekerjaan. Nah, Tom juga sudah berusaha untuk memasukkan beberapa lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Namun ketika dia memasukkan lamaran pekerjaan itu, tetapi dia mendapatkan timbal balik dari perusahaan. Ada yang memanggil dia untuk melakukan tes wawancara, namun dalam setiap kali dia dipanggil untuk tes wawancara itu hanya sampai di tes wawancara saja dan tidak ada tindak selanjutnya. Akhirnya Tom mulai putus asa, Tom mulai menyerah, dan pada suatu hari ada dari perusahaan yang coba untuk memanggil Tom lagi untuk melakukan tes wawancara, dan Tom memutuskan untuk tidak mau datang mengikuti tes karena dia tahu bahwa kalaupun dia pergi lagi pasti ujung-ujungnya hanya sampai di tes wawancara dan tidak ada tindakan selanjutnya. Akhirnya di situ Tom mulai memutuskan dia menjadi cleaning service saja di kampus selamanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh, yaitu perempuan dari Kanaan. Untuk itu saya memberi satu tema, yaitu iman yang tangguh. Iman yang tangguh. Untuk itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, yaitu bagaimanakah orang Kristen atau orang percaya dikatakan memiliki iman yang tangguh? Bagaimanakah orang percaya atau orang Kristen dikatakan memiliki iman yang tangguh atau iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh? Nah, tentunya diawali dengan yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Dalam ayatnya yang ke-21, di mana di sana dijelaskan mengenai tentang dari mana asal dari perempuan ini, siapa perempuan ini. Nah, di sana dijelaskan bahwa wanita ini berasal dari Tirus dan Sidon. Tentunya dia bukanlah orang Israel, dan tentunya dia bukanlah orang Yahudi, dan tentunya yang pasti dia tidak memiliki kitab suci. Dan yang pasti dia bukanlah seorang yang berhak untuk menerima janji berkat Abraham atau janji berkat bagi anak-anak Allah. Namun dalam ayat yang ke-22 di sana menjelaskan bagaimana tentang seorang perempuan Kanaan ini yang dia bukanlah orang Israel dan dia bukanlah orang Yahudi, tetapi dia memiliki pengetahuan pengenalan yang luar biasa terhadap Mesias, di mana dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud, saudara. Karena banyak sering kita temui orang-orang Kristen yang mengaku bahwa dia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini tidak salah, saudara. Namun yang salah yaitu pemahaman kita, pemahamannya. Terkadang kita hanya memahami bahwa Yesus adalah juru selamat kita dari dosa hanya di kepala saja. Jadi hanya sebatas pengetahuan kita saja, hanya di logika kita saja, hanya di mulut kita saja. Tetapi tidak benar-benar lahir dari hati kita, bahwa benar-benar kita mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu bukan hanya sebatas logika kita saja. Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang memiliki iman yang tangguh, kita bukan hanya tahu Yesus hanya sebatas di kepala kita saja, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan dan kita bisa memahami bahwa Yesus adalah penolong yang sanggup berperkara di dalam setiap kesulitan, dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita menganggap, kita bilang bahwa kita mengenal Yesus, tetapi itu hanya sebatas logika kita saja, hanya sebatas di pengetahuan di kepala kita saja. Ada seorang anak SD, dia mendapatkan PR matematika dan bahasa Inggris dari gurunya.
Nah, dia mendapatkan kesulitan ketika dia menyelesaikan PR matematika dan bahasa Inggrisnya. Kemudian, akhirnya dia membawa PR matematikanya ini kepada ayahnya dan PR bahasa Inggris kepada ibunya. Nah, kenapa dia tidak membawa PR matematikanya dan bahasa Inggrisnya sekaligus itu kepada ayahnya saja yang mengerjakan atau kepada ibunya saja yang mengerjakan? Karena dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang dosen matematika dan ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Dia yakin bahwa ayahnya bisa membantu dia untuk menyelesaikan PR matematikanya, begitupun sebaliknya. Jadi saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat mempengaruhi perilaku kita kepada Dia. Karena seringkali kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan melindungi rumah kita, Tuhan melindungi keluarga kita, Tuhan melindungi kita, memelihara kita, menjauhkan kita dari niatan-niatan orang jahat, Tuhan melindungi kita dari perampok. Ini tidak salah saudara ketika kita meminta keamanan daripada Tuhan. Tetapi mari coba kita renungkan, apakah Yesus ini adalah Tuhan atau hanyalah seorang satpam yang selalu siap sedia menerima perintah dari kita. Jadi saudara, kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan, kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia, termasuk setiap persoalan, setiap pergumulan hidup kita. Seperti contohnya tadi anak SD. Dia tahu, dia mengenal siapa orang tuanya. Jadi tentunya dia datang membawa setiap tugas PR-nya itu kepada orang yang tepat. Begitupun dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita mengenal dengan sungguh seperti seorang perempuan Kanaan ini, dia mengenal siapa Yesus, dia mengenal siapa Tuhan, anak Daud. Dan dia yakin bahwa ketika dia membawa pergumulannya, ketika dia membawa setiap persoalannya tentang anaknya yang sedang sakit pada waktu itu, dia yakin bahwa mujizat akan terjadi kepada dia dan Tuhan akan menyembuhkan anaknya. Ini adalah luar biasa saudara. Pengenalan kita kepada Allah itu mempengaruhi setiap perilaku kita kepada Dia. Jadi saudara, itulah hal pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama, bagaimana orang Kristen atau orang percaya dikatakan memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh atau iman yang teguh, yaitu yang pertama tadi diawali dengan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari bersama-sama, bagaimana orang Kristen atau orang percaya dikatakan memiliki iman yang tangguh, yaitu yang kedua yaitu pantang menyerah. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Nah, di sana menjelaskan bagaimana seorang wanita Kanaan ini yang datang kepada Tuhan, dia datang membawa permohonannya kepada Tuhan mengenai penderitaan yang dialami oleh anak perempuannya pada waktu itu. Tetapi saudara, bagaimana respon Yesus kepada dia? Dia sama sekali tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Yesus pada waktu itu. Malahan kalau kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-23 di sana, murid-murid Tuhan Yesus mengusulkan agar Yesus mengusir perempuan ini. Karena dia sudah mengikuti mereka dengan berteriak-teriak minta tolong. Mungkin mereka sudah jenuh, mereka sudah bosan, mereka sudah jengkel untuk mendengarkan. Ini perempuan ada ikut-ikut orang terus. Ada bataria-bataria terus dari tadi. Dan kalau kita melihat, apakah ibu ini hanya berhenti sampai di situ? Ketika dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa, dia lalu menyerah, dia lalu pergi, dia balik ke rumahnya. Tidak saudara, ibu ini tidak menyerah. Dia terus memohon kepada Tuhan karena dia yakin dan dia percaya bahwa Yesus yang dia kenal ini sebagai Tuhan, sebagai anak Daud, pasti akan memberikan mujizat, pasti akan memberikan kesembuhan bagi anak perempuannya pada waktu itu. Nah, seringkali saudara, kita sebagai orang Kristen, kita datang berdoa kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Namun ketika kita berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, di situ kita mulai berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mulai kecewa, kita mulai marah sama Tuhan, dan kita berkata bahwa sudah cukup sampai di sini saja. Saya mengikut Tuhan. Saya sudah memohon kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Namun saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita yang memiliki iman yang tangguh, iman yang teguh, kita tidak akan menyerah. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa dengan keadaan bahwa kita tidak
mendapatkan jawaban apa-apa dari setiap doa yang telah kita minta kepada Tuhan. Kita minta kesembuhan, kita minta keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan, namun kenyataannya tidak seperti itu, dan kita mulai kecewa dan kita mulai marah kepada Tuhan, dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi saudara, pada saat ini saya mau katakan kepada kita sekalian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk meminta kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti terindah dalam kehidupan kita, sebagaimana keteguhan iman dari perempuan Kanaan ini. Walaupun dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa dan dia akan diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi dia tidak menyerah. Karena dia yakin, dia kenal, dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada anak Daud. Dan dia yakin bahwa ketika dia datang membawa pergumulannya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi dia. Jadi saudara, terkadang tantangan yang terbesar yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya itu bukan datang dari mana, tetapi itu datangnya dari komunitas kita sendiri. Tidak adanya dukungan dari komunitas kita sendiri. Jadi dari orang-orang yang mengaku Kristen. Jadi saudara, terkadang kita mendapatkan pergumulan dalam kehidupan kita, persoalan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi. Terkadang kita mendapatkan suatu persoalan yang kita rasa bahwa kita tidak sanggup untuk menyelesaikan, dan ketika kita datang membawa kepada Tuhan, dan sama sekali kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa daripada Tuhan. Nah, saudara, perlu kita pelajari bersama-sama bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah atas izin Tuhan, dan Dia mau melihat sampai di mana kesetiaan kita dalam kita mengikut, dalam kita mengiring Dia. Jadi saudara, jangan ketika kita sudah mendapatkan pergumulan, ketika kita bergumul dengan pekerjaan, sampai saat ini mungkin kita sedang mencari pekerjaan dan kita tidak menemukan tempat pekerjaan, dan kita mulai menyerah seperti si Tom tadi. Dia sudah memasukkan setiap berkas-berkasnya ke perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan, tetapi tidak satupun yang merespon dia untuk memanggil dia bekerja. Hanya sekedar memanggil dia untuk mengikuti tes wawancara. Dan akhirnya ketika ada yang memanggil dia lagi untuk melakukan tes wawancara, dia mulai menyerah, dia mulai kecewa, dan dia tidak mau lagi untuk mencari pekerjaan. Jadi saudara, jangan kita seperti Tom, tetapi mari kita merenungkan dalam kehidupan kita secara pribadi, bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap setia berdoa, karena kita yakin dan kita percaya kita datang kepada orang yang tepat. Kita datang kepada pribadi yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan kita. Jadi saudara, itulah hal kedua yang kita pelajari bersama-sama di kesempatan ini, yaitu bagaimana orang percaya atau orang Kristen dikatakan memiliki iman yang tangguh, yaitu yang kedua tadi, kita pantang menyerah. Dan hal yang ketiga yang terakhir yang perlu kita pelajari di kesempatan ini saudara, bagaimana orang percaya atau orang Kristen dikatakan memiliki iman yang tangguh, yaitu yang ketiga, kita percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-28. Nah, di sini Yesus memberi penilaian kepada wanita Kanaan sebagai orang atau pribadi yang beriman teguh, beriman penuh. Jadi di sana, di mana dalam pembacaan kita tadi, di situ bisa kita lihat bahwa Yesus mengatakan bahwa Dia datang hanya untuk domba-domba Israel yang tersesat. Jadi Dia datang bukan untuk perempuan ini. Dia bukan datang untuk orang Kanaan, tetapi Dia datang kepada umatnya Israel. Namun apa jawab perempuan ini? Dia menjawab bahwa dia layak untuk menerima berkat yang telah ditolak oleh anak-anak kerajaan. Luar biasa iman dari perempuan ini. Jadi saudara, kita itu diberkati, itu karena iman kita. Jadi kita menerima keselamatan dan mujizat itu karena iman yang kita miliki. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita ada sampai saat ini itu karena kekuatan, itu karena kehebatan, itu karena perbuatan baik kita yang telah menolong sesama. Jadi tidak saudara, apa yang kita lakukan kepada sesama itu tidak menjamin keselamatan kita. Apa yang menjamin keselamatan kita yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, terkadang berbagai macam persoalan hidup yang kita hadapi, dan sebagai
dan berbagai macam situasi yang sulit kita hadapi. Untuk itu, marilah kita hanya berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup untuk memulihkan, untuk mengembalikan keadaan hidup kita. Jadi kita harus percaya saudara bahwa setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita percayakan semuanya kepada Yesus. Jadi jangan kita pernah menyerah dengan keadaan kita. Mungkin saat ini engkau sedang mencari pekerjaan. Mungkin saat ini engkau sedang berusaha dalam pendidikan. Dan pada saat ini engkau sedang berjuang bagaimana untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Atau pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga yang kau hadapi pada saat ini. Jangan pernah menyerah saudara. Mari kita melihat pribadi dari perempuan Kanaan ini, di mana dia sudah dikatakan bahwa tidak patut memberikan roti kepada anjing. Tetapi apa jawab perempuan ini? Ya benar Tuhan. Namun anjing itu memakan remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Dia punya keyakinan bahwa keselamatan yang telah ditolak oleh umat kepunyaan Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Israel, itu akan menjadi bagian milik dia juga. Jadi bagaimana Allah selalu setia kepada umat Israel, dan dia yakin, dia percaya bahwa ketika dia juga mau datang, dia mau setia dan dia mau datang membawa setiap pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dia yakin dan dia percaya bahwa jawaban sepenuhnya akan menjadi bagian milik dia saudara. Untuk itu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah berputus asa dengan kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi coba mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah mengenal siapa Tuhan kita? Apakah kita sudah datang membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Dan apakah ketika kita datang membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan, namun kita tidak mendapatkan respon apa-apa dan kita mulai kecewa, kita mulai meninggalkan Tuhan dan kita menyerah begitu saja? Tetapi saat ini saya mau katakan kepada kita sekalian, kuatkan, teguhkan iman kepercayaan kita. Mari beriman penuh hanya kepada Yesus Kristus. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa keselamatan, kesehatan, kekuatan, berkat daripada Tuhan akan menjadi bagian milik kita. Jadi saudara, mari kita melihat perempuan Kanaan ini. Meskipun perempuan dari Finesia ini, dia tidak termasuk kategori umat Tuhan, yaitu orang Yahudi pada zaman Yesus. Namun dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu pasti mampu melakukan mujizat bagi anaknya. Jadi beriman saja tanpa kita pernah meminta, itu tidak sejalan dengan makna iman itu sendiri. Jadi terkadang kita hanya dikatakan, ya ketika ditanya, apakah kamu beriman? Ya saya beriman penuh kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah datang kepada dia. Kita tidak pernah menyampaikan setiap kerinduan kita kepada dia. Jadi kita sebagai orang Kristen yang mengaku beriman kepada Tuhan, seharusnya kita memiliki iman yang lebih besar dari perempuan Kanaan ini. Jadi saudara yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal yang dapat saya bagikan di kesempatan ini, yaitu bagaimana orang percaya atau orang Kristen dikatakan memiliki iman yang tangguh, atau memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tetap bersandar, berakar, bertumbuh di dalam Yesus. Yaitu yang pertama diawali dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, dan kita datang membawa setiap pergumulan kehidupan kita kepada dia, dan ketika kita datang membawa pergumulan hidup kepada dia, kita tidak pernah berputus asa, kita pantang menyerah, dan kita yakin ketika kita sudah membawa sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kita penuh dengan kepercayaan bahwa dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Demikian firman Tuhan di kesempatan ini. Shalom.